Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan kami, yaitu modul 2 pada data flow diagram atau DFD pada laboratorium sistem informasi manajemen. Sebelumnya kami perkenalkan diri untuk kelompok 68, yaitu ada yang pertama Muhammad Mungtar Hati 20032 dan saya sendiri Nayandra Gusra Nugraha BM 20032 Sebelumnya langsung saja kita masuk ke materi. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pada sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari penandaan internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis seperti gaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Data flow diagram atau DFD merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Lalu pada laporan praktikum ini membahas tentang suatu sistem DFD atau flow diagram untuk membantu pegawai dalam membuat sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan, di mana DFD sebagai alat pembuatan model pada sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan. Digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memindahkan proses pembuatan diagramnya. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana model perancangan DFD menggunakan Power Designer pada sistem transaksi pembelian atau penyertaan kos. Lalu untuk tujuan praktikum pada modul 2 ini yaitu untuk mengetahui entitas dalam pembuatan DFD dan sebuah studi kasus sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Yang kedua untuk mengetahui hasil atau output timbal balik pada diagram konteks pada setiap entitas. Yang ketiga mampu menganalisis DFD dari sebuah studi kasus sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Untuk tinjauan pustaka, DFD atau data flow diagram sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem yang baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misalnya file, microfile, hard disk, tape, disket, dan lain sebagainya. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. DFD merupakan alat yang cukup populer sekarang ini karena dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. Lalu model proses data yang dibuat atau dirancang untuk menggambarkan aliran data dari mana ia masuk dan kemana tujuannya. Untuk data sebari, suatu network yang menggambarkan sistem secara otomatis atau komputerisasi manual serta gabungan dari keduanya. Penggambarannya disusun dalam bentuk komponen dengan aturan tertentu. Untuk DFD logis adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan keluar dari proses-proses tersebut. Lalu usulan dari analisis berupa DFD, beberapa hal yang umum yang mendapat perhatian dalam mendesain baru tersebut ialah A. Menggabungkan beberapa tugas menjadi satu, B. Master detail update, C. Minimalkan tugas-tugas tidak penting, dan D. Menghilangkan tugas-tugas yang duplikat, E. Menambahkan proses baru, F. Meminimalkan proses input, D. Menetapkan bagian mana yang harus dikerjakan komputer dan bagian mana yang harus dikerjakan manual. Lalu untuk notasi atau simbol DFD sendiri adalah hanya proses saja yang berhubungan dengan simpanan data karena yang menggunakan atau merubah data di simpanan data adalah proses. Yang kedua, arus data yang menuju ke simpanan data dari suatu proses menunjukkan proses terhadap data yang tersimpan di simpanan data. Update dapat berubah proses. Lalu untuk menambahkan atau menyimpankan record baru atau dokumen baru ke dalam simpanan data. B. Menghapus record atau mengambil dokumen dari simpanan data. Dan C. Untuk merubah nilai data di suatu record atau di suatu dokumen yang ada di simpanan data. Untuk yang ketiga, arus data yang berasal dari simpanan data ke suatu proses menunjukkan bahwa proses tersebut menggunakan data yang ada di simpanan data. Untuk yang keempat, proses yang melakukan kedua-duanya yaitu menggunakan dan simpanan data. DFD sangat berbeda dengan bagian alir atau flowchart. Perbedaannya adalah sebagai berikut. DFD dapat beroperasi secara paralel sehingga beberapa proses dapat dilakukan serentak, sedangkan bagian alir cenderung menunjukkan proses yang bulat. Untuk DFD lebih mencerminkan arus data di suatu sistem, sedangkan bagian aliran sistem lebih menunjukkan arus dari prosedur dan bagian alir program lebih menunjukkan arus dari algoritma. Untuk DFD tidak menunjukkan proses perulangan atau loop dan proses keputusan atau decision, sedang bagian alir menunjukkan setiap sistem pasti mempunyai batas sistem atau boundary yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Untuk jenis DFD sendiri ada diagram level 0, diagram konteks, data flow diagram level 1. Untuk diagram level 0 sendiri, atau juga diagram konteks adalah level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Lalu untuk diagram level 1, DFD level 1 adalah tahapan lebih lanjut tentang DFD level 0, di mana semua proses yang ada pada DFD level 0 akan dikunci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dan detail. Diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0 dengan cara A. Tentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses utama yang ada di level 0.
B. Tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses pada dari sistem dan memperhatikan konsep keseimbangan. C. Apabila diperlukan munculkan data store atau transaksi sebagai sumber maupun tujuan alur data. D. Gambarkan DFD level 1. E. Hindari perpotongan arus data. Dan F. Beri nomor pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya. Untuk perbedaan DFD level 0 dan DFD level 1 ada perbedaan antara dua level tersebut. Yang perlu Anda ketahui adalah DFD level 0 hanya menggambarkan sistem secara fisik. DFD level 0 hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output. DFD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya. DFD level 1 menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. Dan untuk DFD sendiri adalah sebagai berikut. Dan fungsi DFD itu ada data flow diagram atau DFD merupakan alat untuk membuat model yang memungkinkan suatu profesional sistem untuk bisa menggambarkan sistemnya menjadi sebuah jaringan proses fungsional, di mana hal tersebut dapat dihubungkan dari satu dengan lainnya. Data flow diagram merupakan suatu alat untuk membuat model yang sangat sering digunakan oleh orang-orang, terkhusus ketika fungsi-fungsi sistem tersebut adalah bagian yang sangat penting dan juga kompleks. Lalu yang ketiga, data flow diagram juga adalah salah satu alat yang dapat merancang suatu sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang bisa digunakan untuk dapat menggambarkan analisa dan juga rancangan sistem yang lebih mudah untuk dapat dikomunikasikan oleh suatu profesional sistem ke pengguna maupun kepada si pembuat program tersebut. Untuk simbol-simbol dari data DFD sendiri, yang pertama ada entity, yang kedua ada proses, yang ketiga ada simbol, yang keempat ada simbol data flow. Ini lalu simbol ya, input atau output. Lalu untuk menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya dengan cara tentukan nama sistemnya, kedua tentukan batas sistemnya, yang ketiga tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem, yang keempat tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem, yang kelima gambarkan diagram konteks. Yang cara menggambarkan DFD adalah identifikasi entity, identifikasi semua input atau output yang terlibat. D. Gambarlah terlebih dahulu suatu diagram konteks. Yang ke D. Gambarlah bahkan berjenjang untuk mempersiapkan penggambaran DFD ke level-level lagi. Yang ke E. Gambarkan sketsa DFD untuk overview diagram. F. Gambarlah DFD untuk level-level berikutnya. G. Gambarlah DFD gabungan semua level. Diagram alur data fisik atau DADF lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanaan dari DADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana. Untuk pengujian sistem, dengan melakukan pengujian terhadap sistem, diharapkan sistem dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan desain awal yang dibuat. Tahap pengujian melibatkan tim pembuat ataupun tim membuat beserta user yang akan terlibat dalam operasional sistem. Menurut Summerville, pengujian sistem terdiri dari pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. Yang kedua, pengujian model terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Yang ketiga, pengujian sistem terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan. Yang keempat, pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi antara subsistem dengan interface-nya, serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang kelima, pengujian penerimaan dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, pada di kasus sebuah penyewaan kos sedang membangun sistem database untuk data sistem transaksi di mana proses pembelian dan penyewaan kos diproses mesin sedangkan mesin dijalankan tugas membuka aplikasi Power Designer. Berikut adalah langkah-langkahnya. Untuk output sistem informasi penyewaan kos adalah pada berikut ini adalah input outputnya, dan analisa untuk output tersebut berdasarkan penguatan DFD yang sudah dilakukan. Output program pada DFD sistem informasi penyewaan kos adalah sebagai berikut. Untuk analisa output DFD konteks pada hasil output diagram konteks yang telah dibuat pada sistem informasi peminjaman buku terhadap 4 entitas di mana setiap entitas harus memulai proses sistem informasi penyewaan kos. Entitas tersebut terdiri dari pemilik, kamar sewa, pembayaran pelanggan. Pertama adalah pada entitas pemilik terdapat alur data kesepakatan formula penyewaan dengan hasil output informasi biaya. Entitas kedua adalah kamar sewa terdapat alur data riwayat penyewaan kos dengan hasil output data list ketersediaan kos. Pada entitas ketiga yaitu pembayaran terdapat alur data nomor nota pembayaran dengan hasil output data pembayaran. Pada entitas keempat adalah pelanggan terdapat alur validasi formulir dengan hasil output formulir penyewaan kos. Lalu untuk analisa output di level 0 pada hasil analisa tersebut merupakan kelanjutan dari diagram konteks yang telah dikomposisi. Setelah dilakukan dekomposisi terdapat 4 entitas yang muncul kembali dan nantinya akan dilanjutkan untuk membuat DFD level 0. Pada proses pertama yaitu proses administrasi, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas pemilik, penyimpanan file, penyewa kos, dan entitas pelanggan-pelanggan. Melakukan proses administrasi dengan mengisi formulir kesepakatan yang diisi dengan
isi kesepakatan, dan selanjutnya akan divalidasi data serta menghasilkan output data penyewa yang akan disimpan pada file penyewa kos. Pada proses kedua yaitu proses inspeksi ketersediaan kamar kos, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas pemilik, penyimpan file ketersediaan kos, dan entitas kamar sewa pemilik melakukan pendataan kos. Selanjutnya pemilik akan melakukan pencarian kos yang akan disewa dengan data list kos yang sudah disewa untuk menghasilkan informasi data jumlah kos yang selanjutnya akan disimpan dalam file ketersediaan kos. Pada proses ketiga, proses penyewa, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas kamar sewa, penyimpanan file penyewaan kos, dan entitas pembayaran. Setelah kos yang akan disewa, maka langkah selanjutnya adalah mengecek keadaan kos di laporan keadaan kos. Setelah melakukan transaksi pembayaran kos, akan didokumentasikan di laporan transaksi dan disimpan di file penyimpanan kos. Pada proses keempat, yaitu proses pembayaran, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas pelanggan, penyimpanan file, bukti pembayaran, dan entitas pembayaran. Setelah pelanggan melakukan bukti pembayaran, pemilik akan menginput data pembayaran dan membuat laporan pembayaran, dan akan disimpan di file bukti pembayaran, dan bukti pembayaran akan diserahkan kepada pelanggan. Lalu untuk analisa output level 1, pada hasil analisa output level 1 merupakan kelanjutan dari level 0 yang telah dilakukan dekomposisi pada setiap proses di DFD level 0. Pada proses pertama telah dekomposisi menjadi proses administrasi, dapat hasil alur data yang menghubungkan antara entitas pemilik, proses administrasi penyimpanan file kos, dan entitas pelanggan. Pelanggan melakukan proses administrasi dengan mengisi formulir kesepakatan yang diisi dan dengan isi kesepakatan, dan selanjutnya akan divalidasi data serta menghasilkan output penyewa yang akan disimpan pada file penyewa kos. Pada proses kedua, proses pencarian yang telah didekomposisi menjadi proses inspeksi ketersediaan kos, dapat alur data yang menghubungkan antara pemilik, penyimpan, ketersediaan kos, dan kamar sewa. Pada proses kedua, inspeksi ketersediaan kamar kos, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas pemilik, penyimpan file, ketersediaan kos, dan entitas kamar sewa. Pemilik melakukan pendataan kos, selanjutnya pemilik melakukan pencarian kos yang akan disewa dengan data list kos yang sudah disewa untuk menghasilkan informasi dan jumlah kos yang selanjutnya akan disimpan dalam file ketersediaan. Pada proses yang ketiga adalah proses penyewa yang telah didekomposisi menjadi proses penyewa, terdapat alur data yang menghubungkan antara kamar sewa, proses penyewaan, entitas pembayaran. Setelah kos yang akan disewa, maka langkah selanjutnya adalah mengecek keadaan kos di laporan keadaan kos. Setelah melakukan transaksi pembayaran kos dan didokumentasikan di laporan transaksi dan disimpan di file penyimpanan kos. Pada proses keempat, proses pembayaran yang telah didekomposisi menjadi proses pembayaran, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas pelanggan, penyimpanan file, bukti pembayaran, dan entitas pembayaran. Pada proses keempat yaitu proses pembayaran, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas pelanggan, menyimpan file bukti pembayaran, dan entitas pembayaran. Setelah pelanggan melakukan bukti pembayaran, pemilik akan menginput data pembayaran dan membuat laporan pembayaran yang akan disimpan di file bukti pembayaran, dan bukti pembayaran akan diserahkan kepada pelanggan. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya adalah pada sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan terdapat 4 entitas dalam pembuatan DFD, adalah entitas administrasi, entitas inspeksi, ketersediaan kamar kos, entitas proses penyewa, entitas proses pembayaran. Pada diagram konteks terdapat 4 entitas yaitu administrasi, inspeksi, ketersediaan kamar kos, proses penyewa, proses pembayaran. Pada entitas pelanggan melakukan formulir kesepakatan pada sistem informasi penyewaan kos dengan hasil output validasi data. Pada entitas pemilik dari data penyewa yang telah melakukan pengisian formulir kesepakatan menghasilkan output data penyewa. Pada entitas kamar sewa, sistem informasi akan melakukan pencarian data list kamar sewa dengan hasil output data informasi kamar sewa. Pada entitas pembayaran, dari informasi data kamar sewa kos yang didapat akan dilakukan pendataan data kos dengan hasil output validasi data kamar kos. Pada entitas pelanggan dilakukan pencatatan bukti penyewaan pada sistem informasi dengan hasil output bukti pembayaran. Yang ketiga, data hasil output ini dihasilkan diagram konteks di level 0 dan level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi penyewaan kamar kos. Di penyewaan kos berisikan hubungan timbal balik, di mana terdapat 4 alur. Dari pertama adalah entitas pelanggan, terdapat alur formulir kesepakatan dan isi kesepakatan. Pada entitas pemilik terdapat alur data kos dan data kos yang sudah disewa. Pada entitas kamar sewa terdapat alur data kos dan laporan keadaan kos. Pada entitas pembayaran terdapat alur data pembayaran dan data bukti pembayaran. Setelah didekomposisi menjadi level 0 untuk menjelaskan secara lebih rinci di diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses, yaitu proses administrasi, inspeksi, ketersediaan kamar kos, proses penyewaan, dan proses pembayaran. Pada proses terdapat alur data dari entitas pelanggan dan pemilik, alur data formulir kesepakatan, validasi data penyewa, dan isi kesepakatan. Pada proses inspeksi ketersediaan kamar kos yang dilakukan oleh 2 entitas yaitu pemilik dan kamar sewa, memiliki alur data list kos yang sudah disewa, kos yang akan disewa, dan jumlah kos. Pada proses penyewa yang dilakukan oleh 2 entitas yaitu kamar sewa dan pembayaran, memiliki alur laporan keadaan kos dan laporan transaksi. Pada proses pembayaran yang dilakukan oleh 2 entitas yaitu pelanggan dan pembayaran, memiliki alur data pembayaran, bukti pembayaran, bukti penyewaan, dan laporan pembayaran. Untuk saran, adapun saran pada praktikum DFD kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan pembuatan DFD yang lebih rinci dalam menggunakan aplikasi Power Designer agar praktikan mudah memahami dan mengerjakan. Yang kedua, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Yang ketiga, materi yang ada di dalam modul ditambah lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas isi setiap modul. Terima kasih, sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Muntarul lagi. Baik, di sini saya Muhammad Muntarul lagi. NPM 232.01.0131 akan menjelaskan software untuk menjelaskan studi kasus, yakni sebuah penyewaan kos sedang membangun sistem database untuk data di sistem transaksi di mana proses pembelian dan penyewaan kos, dan akan menggunakan aplikasi Power Designer. Pertama-tama kita akan membuka software Power Designer.
Baik, kita akan membuka aplikasi Power Designer. Yang pertama-tama buka aplikasinya terlebih dahulu. Setelah Power Designer terbuka, klik File, New, Model, dan pilih Data Flow Diagram, dan klik OK. Dan buat konteks diagram diawali dengan membuat tool proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan entitas dan proses dengan tool entity. Karena entitasnya ada 4, kita letakkan dampak entitas 1, 2, 3, dan 4. Dan setelah itu kita mengganti namanya untuk entitas yang pertama ini, yakni pelanggan. Dan entitas kedua yakni pemilik, ketiga yakni kamar sewa, yang keempat pembayaran. Setelah itu membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Sebelumnya kita akan menambahkan proses ini ke tengah-tengah sini. Dan prosesnya kita beri nama dengan sistem informasi penyewaan kos. Setelah itu kita membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Itu kita memberikan siap flow dengan nama, dengan cara klik kanan, setelah itu klik format atau Ctrl T, setelah itu kita klik konten dan klik nama. Oke. Namanya kita beri formulir penyewaan kos. Dan lakukan hal sama ke seluruh flow ke setiap entitas ini dan proses. Setelah membuat relasi timbal balik dengan tools data flow dan relasinya sudah diberi nama dengan Ctrl T, setelah itu klik nama dan untuk menemukan namanya seperti formulir penyewaan kos dan lain-lain, maka setelah itu lakukan proses decompose, yakni dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, setelah itu open diagram. Dan tambahkan proses relasi dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas pada DFT level 0. Kita memberikan proses lagi di sini 1, 2, 3, dan 4. Untuk terlihat rapi, kita pindahkan terlebih dahulu untuk entitasnya. Dan setelah itu kita memberikan flow atau resources flow.
masing-masing proses dan entitas dan storage yang akan dibutuhkan nanti. Kita beri nama ini dulunya dan beri nama dengan isi kesepakatan. Oke, dan setelah itu klik kanan, setelah itu format. Untuk menampilkan namanya, lalu klik konten, lalu klik nama. Setelah itu akan muncul nama dari relasinya ini. Kita lakukan hal sama pada seluruh DFT ini. Setelah ditambahkan proses, yakni proses administrasi, inspeksi ketersediaan kamar kos. Setelah itu proses penyewa. Dan proses pembayaran. Dan relasi, maka setelah itu kita tambahkan data storage dengan ini kita klik data flow diagram untuk data store, kita tambahkan di fungsinya proses administrasi 1, 2, 3, dan 4. Dan itu setelah itu kita memberikan nama di setiap data store-nya. Yang pertama yakni ini. Yang pertama kita akan menjadi file penyewa kos. Data store 2 ini kita beri nama dengan file ketersediaan kos. Yang ketiga ini kita beri nama dengan file penyewaan kos. Dan yang keempat kita beri nama dengan file bukti pembayaran. Dan setelah itu kita memberikan relasi atau flow-nya setiap masing-masing data store dengan entitas, jadi dengan saya proses. Kita klik ini, setelah itu kita klik antara proses dengan dengan data store 1, dan kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapi. Setelah itu kita memberikan flow-nya ke proses 2 dengan data store 2, proses 3 dengan data store 3, dan proses 4 dengan data store 4. Kita beri nama masing-masing setiap relasi dan mengikutnya. Yang ini kita beri nama disimpan. Untuk memunculkan namanya seperti tadi, kita klik kanan, lalu klik format, lalu klik konten, lalu klik nama, dan klik OK. Dan seperti yang relasi 1 tadi, kita ubah namanya ini seru dengan nama disimpan. Oke, lalu seperti tadi kita klik kanan, lalu format, lalu konten, klik nama. Oke, nah ini kita disimpan. Klik kanan, lalu format, konten, name, oke. Dan ini juga sama, kita klik kanan, format, setelah itu klik konten, lalu nama, dan klik OK.
kita atur terlebih dahulu agar tidak rapi ininya. Adjustornya kita dipindahkan ke kiri. Setelah itu, setelah membuat DFD 0 untuk membuat DFD level 1, maka lakukan proses decompose seperti decompose yang tadi dengan cara klik kanan pada tools proses lalu decompose proses lalu open diagram. Kita klik ini proses aktivitas terlebih dahulu. Kita decompose dengan klik decompose proses dan lalu klik kanan lagi dan klik open diagram. Kita memberikan flow seperti tadi. Sebelumnya memberikan flow, kita memberikan proses terlebih dahulu dengan klik sini. Setelah itu kita namanya terlebih dahulu. Dengan nama proses administrasi. Setelah itu kita sambungkan dengan flow. Kita klik ini, sini, ke sini, ke sini. Untuk perapikannya kita atur terlebih dahulu untuk flow-nya. Kita beri nama flow-nya ke proses 1 ini ke datastor 1 saat penyewa kos. Setelah itu jangan lupa untuk memberi nama dengan klik kanannya. Dengan isi validasi data. Oke. Nah, ini sama. Kita klik data penyewa. Oke, klik ini dengan isi kesepakatan. Lalu ini juga dengan klik formulir kesepakatan. Seperti proses sebelumnya, untuk memunculkan nama kita klik kanan pada panahnya, lalu klik format, lalu klik dan lalu dengan klik nama dan lalu oke. Seperti tadi format, klik konten, nama dan oke. Lakukan di sebelumnya, klik format, lalu klik konten lalu nama oke, dan seperti sebelumnya tadi lakukan hal sama. Konten, nama, dan oke untuk memunculkan nama untuk di flow-nya. Untuk merapikannya kita klik ke kiri untuk entitas pelanggannya agar terlihat nama dari flow-nya sendiri. Setelah itu kita beri nama untuk di flow-nya antara proses 1 yakni proses administrasi 1 dengan file penyewa kos datastornya. Kita klik flow-nya, kita beri nama disimpan. Setelah itu kita untuk munculkan nama flow ini, kita klik format, lalu klik nama, konten nama, dan klik OK. Dan ini merupakan DFD level 1 penyewaan kos, dan lakukan proses seperti ini. Ini merupakan printout DFD level 1 dari proses administrasi, dan lakukan DFD level 1 untuk proses penyewaan kos, inspeksi ketersediaan kamar kos, terus penyewa, dan proses pembayaran. Setelah semua flow diberikan nama dan dimunculkan namanya seperti ini, maka ini merupakan printout dari DFD level 1 dari proses decompose proses pembayaran.
Dan ini merupakan dari pos terakhir dari pengaplikasian software di modul 2, yakni DFD atau Data Flow Diagram. Sekian dari kelompok 68 untuk presentasi tentang materi pada modul 2 ini, yakni Data Flow Diagram dan pengaplikasian softwarenya pada Power Designer. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.